aku akan baca bab 6 dari novel Sekretaris Penggoda Bos. Kalian bisa baca novel ini di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Erlan memperhatikan penampilan Kinan. Seperti biasa, dia terlihat sangat menarik. Dia mengenakan pakaian formalnya. Di tangan kirinya memegang tote bag dan tangan kanannya memegang paper bag, kopi dan roti. "Maaf pak, saya datang telat," ucap Kinan terbata. Ia syok bahwa bosnya datang terlebih dahulu dibanding dengan dirinya. Itu sangat tidak sopan menurutnya. "Kamu tidak datang telat, hanya saja saya datang terlalu awal," ucap Erlan. "Saya siapkan kopi untuk bapak," ucap Kinan. "Oke, saya tunggu." Erlan lalu menghidupkan MacBook-nya sambil menunggu Kinan menyiapkan kopi-kopi. Kinan masuk ke dalam ruangannya. Ia menyimpan tasnya di meja. Ia bergegas menyiapkan kopi dan roti untuk Pak Erlan. Ia selama kerja di sini, baru kali ini Pak Erlan datang sepagi ini. Kinan menarik nafas. Ia melangkah menuju pantry di dekat ruangannya. Ia meraih cangkir dan memegang kopi. Ia juga meletakkan roti kesukaan Pak Erlan. Setelah itu, ia melangkahkan kakinya menuju ruangan Pak Erlan. Ia melihat pria itu masih di posisi yang sama. Kinan melangkah mendekat dan meletakkan kopi dan roti di samping Erlan. Setelah itu, ia duduk di hadapan Pak Erlan. Sebelum memulai pekerjaan, ia memang menemani pria itu menikmati kopinya. Erlan menatap Kinan. Ia menyesap kopi secara perlahan. "Saya semalam pulang kerja langsung tidur. Alhasil saya bangun jam 5 pagi. Habis olahraga lalu saya putuskan untuk ke kantor sepagi ini." "Kalau kamu bangun tidur jam berapa?" tanya Erlan meletakkan cangkirnya di meja. "Saya orangnya memang morning person pak. Jadi bangun paling lama biasa jam 6 pagi. "Oh iya, itu sudah saya jalani sekitar 2 tahun belakangan ini. Saya menjadi terbiasa bangun pagi. Saya memiliki manfaat yang luar biasa tanpa merasa lemas dan terburu-buru dalam melakukan aktivitas." "Jam berapa biasa kamu tidur?" tanya Erlan penasaran. "Saya biasa jam 9 malam sudah tidur dan paling maksimal jam 10 malam. Kalau ada yang mengajak saya travel malam, saya payah dan melakukan itu." "Jadi kamu tidak pernah ke clubbing?" Kinan menggelengkan kepala. "Dulu ketika aku umur 20 hingga 26 mungkin sering melakukannya, namun 2 tahun belakangan ini saya sedang melatih diri untuk menjadi hidup sehat, dimulai dari menjadi morning person dan gaya hidup sehat." "Pagi kamu olahraga?" Kinan lalu tersenyum. "Kadang-kadang. Saya biasa bangun jam 5, biasa saya sempatkan untuk jogging sebentar. Kalau telat bangun misalnya jam 6, saya sempatkan untuk sit up, jumping jack, plank, squat side skate di dalam apartemen hanya sebentar, sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah olahraga, badan saya terasa ringan, pikiran saya fresh, siap melanjutkan aktivitas mengemasi tempat tidur, mandi, lalu sarapan sambil membaca media sosial. Setelah itu saya berangkat kerja." "Seperti itu setiap hari?" tanya Erlan. Kinan mengangguk. "Iya, saya hanya ingin lebih produktif tanpa bergadang. Mungkin sudah menjadi habit saya sekarang. Walaupun saya tahu kalau secara biologis tubuh itu sangat pintar dalam beradaptasi, sebenarnya bukan hal sulit untuk mengubah pola tidur seseorang. Misalnya tidur jam 5 pagi, bangun jam 12 siang. Ada yang tidur jam 12 malam, bangun jam 7 pagi. Karena menjadi morning person bukan berarti kita bangun pagi, tapi jam otak kita yang paling produktif." Erlan meraih cangkirnya. Ia menghisap kopinya lagi secara perlahan. Ia memandang Kinan. Ia setuju dengan pendapat wanita itu. "Kalau bapak bagaimana?" tanya Kinan. "Kalau saya memang morning person sejak zaman kuliah dulu, terbawa hingga sekarang. Tapi memang kadang-kadang bangun siang jika teman saya ngajak ke klub." "Oh iya, nanti malam kamu jadi teman saya ke tempat Brian?" "Iya pak, jadi acaranya jam berapa pak?" tanya Kinan penasaran. "Jam 7 di Hermitage. Nanti siang kamu temani saya cari gift untuk Brian." "Baik pak." Erlan menyelesaikan makan rotinya. Ia menatap Kinan. "Apa hari ini ada meeting?" tanya Erlan. "Enggak ada pak, hari ini Jumat." "Oh iya, tiket untuk keberangkatan ke New York sudah kamu pesan?" tanya Erlan penasaran. "Sudah pak, bapak tinggal tanda tangan dan akan saya berikan ke pihak accounting. Laporannya sudah ada di map bapak, tinggal tanda tangan saja." Erlan melirik bab bersambut bening di dekat mejanya. Ia buka map itu dan membaca pemesanan tiket pesawat kepergiannya ke New York. Kinan memesan pesawat Emirates pukul 12.40 sehingga 2.25, 1 kali transit. Ia lalu mendatangani itu agar cepat diproses. Ia juga mendatangani laporan-laporan yang sudah diperiksa oleh Kinan.
Erlan memberikan laporan itu kepada Kinan. Setelah itu Kinan mengambil berkasnya, ia lalu keluar dari ruangan Erlan. Beberapa jam kemudian, Kinan memeriksa ponselnya. Ia berkali-kali melirik apakah ada notif dari Fabian. Ia tidak mengerti kenapa hal-hal seperti ini Fabian selalu mendiaminya. Bahkan tidak sejarang pria itu tidak menghubunginya hingga 1 minggu. Hanya karena dia ingin ke New York urusan pekerjaan. Ia tidak mengerti dengan jalan pikiran Fabian. Bukan mensapotnya, malah pria itu membuatnya down seperti ini. Ia tahu bahwa konflik dalam sebuah hubungan merupakan hal biasa. Ia ingin menyelesaikan konflik ini dengan kepala dingin, namun sikap Fabian yang suka marah tidak jelas dan sikapnya suka ngambek, inginnya terpancing emosi. Ia tetap bisa mengontrol agar tidak menjadi masalah besar. Semakin hari sikap Fabian semakin tidak berkenan. Kinan lalu mendongakkan wajahnya memandang ke arah pintu. Ia melihat Erlan di depan raut pintu. Kinan melirik jam digital pada layar ponsel menunjukkan pukul 11. Memori otaknya lalu berpikir, ia teringat tadi pagi Pak Erlan mengatakan bahwa ia akan mencari gift untuk sahabatnya. Otomatis Kinan beranjak dari duduknya. Iya Pak, ayo kita keluar. Baik Pak. Kinan memasukkan ponsel ke dalam tasnya. Ia lalu melangkahkan kakinya menuju pintu. Mengikuti langkah Erlan, tidak lupa ia mengunci pintu ruangannya. Setelah itu, ia melewati beberapa koridor karyawan masih banyak yang stay di kubikel. Kini mereka berada di depan lift. Erlan memandang Kinan. Menurut kamu, gift apa yang pantas untuk pertunangan? Tanya Erlan. Pintu lift terbuka. Erlan dan Kinan masuk ke dalam buket bunga dan jam tangan couple, ucap Kinan. Erlan menoleh memandang Kinan. Usaha Kinan memang selalu tepat menurutnya. Bilang kamu sangat tepat. Buket bunga beli di mana? Di mall ada florist Pak, kita langsung ke gerainya nanti. Senen City ada enggak? Kinan mengangguk. Ada Pak. Ya udah kita ke sana, sekali nanti kita langsung ke sana. Baik Pak. Pintu lift pun terbuka. Erlan melangkahkan kakinya menuju basement. Erlan menekan tombol central lock. Kini melangkah menuju ke arah mobilnya. Erlan membuka handle pintu dan Kinan juga masuk ke dalam mobil. Ia mendaratkan pantatnya di kursi. Tidak lupa memasang sabuk pengaman. Setelah itu mobil meninggalkan area tower office. Erlan memanuver mobilnya. Ia memperhatikan jarak mobil dan motor di hadapannya dengan bahu yang bersandar di kursi dengan tatapan awas, sementara tangan kirinya menghidupkan audio mobil. Erlan melirik Kinan yang berada di sampingnya. Wanita itu hanya diam memandang ke arah jendela dengan wajah cemas. Apa kamu ada masalah? Tanya Erlan penasaran. Kinan menoleh. Enggak Pak. Kamu terlihat gelisah. Kenapa? Enggak apa-apa. Kamu bisa cerita sama saya kalau kamu mau. Kinan menarik nafas. Ia menyungging senyum. Hanya masalah pribadi, nanti juga membaik, gumam Kinan.